banyak banget dari sahabat tani semuanya yang pengen tahu gimana sih kita tuh bisa memasarkan produk pupuk organik cair yang bisa dibilang nggak kena tuntutan hukum gitu loh Pak Hani. Ya. Nah, karena selama ini banyak banget ketakutan dari sahabat tani semuanya, katanya kalau saya ngejual pupuk organik cair gitu kan takutnya nanti saya dipenjara gitu loh Pak Hani. Itu bener nggak sih memungkinkan dipenjara gitu Pak Hani? Ya, apabila memang itu tidak sesuai dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah, maka ada ancaman. Ancamannya bisa pidana maupun perdata, yaitu denda. Lalu kalau boleh tahu yang dimaksud dengan peraturan atau izin itu tuh apa sih Pak Hani? Jadi pemerintah pasti memiliki filosofi atau dasar dari pembuatan peraturan tersebut. Contoh terkait dengan izin edar. Izin edar itu sebenarnya memiliki beberapa tujuan, yaitu melindungi kepentingan konsumen. Jangan sampai konsumen mendapatkan kerugian atau dimanipulasi. Yang kedua, terkait dengan juga tata niaga. Jangan sampai produsen pupuk yang baik, beritikat baik dan itu membantu pembangunan pertanian itu terganggu gara-gara ada perusahaan yang ngawur atau tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Ketiga, kaitannya dengan pemuliaan tanah ya. Berharap bahwa tanah itu tetap subur. Jangan sampai nanti dengan komposisi pupuk yang salah itu kualitas tanah menjadi menurun. Nah, sekali lagi itu kembali imbasnya kepada masyarakat. Maka izin edar itu sedemikian diatur agar baik dan benar. Berarti memang tujuannya baik ya sebenarnya dengan Betul. adanya izin di sini. Cuman terkadang pandangan kita, wah bikin ribet nih izin. Padahal enggak ya, sebetulnya cuma buat kebaikan dari bukan cuma dari petani dan pengguna itu sendiri, juga kebaikan bagi alam sekitar juga gitu ya Pak Hani. Betul, yang ramah lingkungan dan sebagainya. Lalu gimana nih Pak Hani solusinya? Misalnya kan kalau misalnya kita mesti ngajukan izin edar bagi kita-kita yang masih kecil misalnya seperti itu, otomatis kan pertama butuh effort yang tinggi kan, butuh tenaga dan waktu yang tinggi. Dan juga saya yakin biaya juga nggak sedikit mungkin seperti itu. Betul. Nah, sementara kan kita-kita yang masih kecil kayak gitu kan pengen kan memasarkan produk yang kita bikin kayak gitu loh. Karena mungkin sudah terbukti bagus kayak gitu loh ketika diaplikasikan. Tuh solusinya gimana tuh Pak Hani? Jadi begini, ketika petani bisa menghasilkan satu komposisi pupuk yang baik, pupuk organik misalnya, maka dia boleh memproduksi itu. Tetapi untuk kepentingan sendiri, untuk penggunaan sendiri, pribadi. Nah, itu tidak perlu izin. Kenapa? Dia menggunakan sendiri, mengolah sendiri, gitu pakai ya? sendiri. Semua dia dengan segala kemampuannya, ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka dia mencampur itu menjadi satu pupuk. Pupuk itu biar dia pergunakan sendiri tidak masalah, selama tidak untuk bersifat komersil. Orang menjual, mendapatkan keuntungan dari sana, nah itu tidak boleh. Harus mendapatkan izin yang pasti. Jadi sekali lagi sahabat tani, kalau misalnya memang petani bisa memproduksi sendiri, tidak masalah. Dan itu digunakan untuk sendiri. Lalu gimana nih seandainya misalnya kan orang udah ngelihat nih tanaman kita bagus dari segi produksi dan juga produktivitasnya kan meningkat kayak gitu. Gimana sih kalau seandainya ada tetangga misalnya atau teman yang pengen ngebeli gitu Pak Hani? Mesti ngurus izin atau bisa langsung jual gitu? Ya, baik. Kalau selama itu untuk kalangan sendiri, kemudian itu digunakan terbatas, tidak secara komersil diproduksi besar-besaran, tidak masalah. Karena toh itu kan bagian dari membantu kalangan sendiri, lingkungan, masyarakat sekitar, nggak ada masalah. Tetapi dia tidak menjual produk, dia hanya dia menjual pengalaman, menjual informasi. Bagaimana sebuah pupuk yang baik, komposisinya seperti apa. Jadi hemat saya itu tidak ada masalah. Orang boleh kok memproduksi itu. Lalu kan tadi Pak Hani nyebutnya soal kalangan sendiri gitu. Betul. Pak Hani. Yang dimaksud dengan kalangan sendiri itu terbatas pada siapa aja gitu Pak Hani? Baik, yang dimaksud kalangan sendiri itu lawan dari dijual secara komersil. Jadi siapapun boleh. Misalnya ada seorang petani yang dia bisa mengolah suatu pupuk yang baik, maka bisa saja ada orang minta bantuan dia, bisa nggak aku dibuatkan pupuk organik? Maka dia akan memberitahu apa saja komposisinya, silahkan kamu buat. Kalau tidak, maka dia juga bisa membantu membuatkan, memformulasikan, mencampur sedemikian rupa untuk menjadi pupuk yang sama. Jadi dia tidak menjual secara bebas dengan label tertentu, merek tertentu, dan harga tertentu. Jadi memungkinkan, boleh itu dilakukan. Berarti ujung-ujungnya berarti bukan lagi jualan tapi jasa berarti ya?
Bisa saja, bisa masuk ke sana. Oh gitu. Iya. Karena keahliannya kan, keahliannya. Artinya misalnya nih, ketika misalnya kita ada orang yang pengen ngebeli ke kita, kayak gitu kan, pengen ngebeli, berarti kita bilangnya saya nggak jual, tapi kalau sampean mau minta bikinkan boleh gitu ya? Ya, bisa seperti itu. Jadi orang karena kemampuannya, karena pengetahuannya, dia memberikan pelayanan jasa, yaitu pembuatan pupuk. Mungkin bisa saja nanti petaninya kalau sudah pinter, bisa berhasil, mungkin dia akan memproduksi sendiri gitu ya. Tapi selama dia belum mampu, mungkin akan diajarkan, diajari bagaimana cara membuat pupuk yang organik yang baik. Lalu boleh nggak, ini berandai-andai kan kita, boleh nggak kalau cara membuat itu kita rahasiakan? Maksudnya seperti ini, kan otomatis ketika kita sudah mendapatkan satu formula, terkadang kita pengen formula itu kan nggak diketahui orang lain ceritanya. Betul, tapi mungkin bahan boleh kita kasih tahu ke orang lain, tapi mungkin cara membuat dan juga perlakuan yang nggak kita kasih tahu. Boleh nggak seandainya saya membuatkan kayak semacam menjual jasa untuk pembuatan pupuk organik cair dengan bahan-bahannya ini, tapi saya nggak ngasih tahu bahwa cara bikinnya itu seperti itu, boleh nggak? Boleh saja. Perumpamaannya sama dengan seorang dosen. Dosen kan punya cara, punya trik tertentu. Tetapi apa yang diajarkan itu kan belum tentu sama dengan yang dipraktekkan. Mestinya dosen pasti memiliki cara tertentu agar seseorang itu bisa berhasil belajar dengan baik. Sama seorang ahli juga demikian, dia bisa saja melakukan sesuatu yang menghasilkan satu karya, tapi prosesnya dia tidak semua orang tahu, karena itu mungkin melekat kepada pribadinya, melekat kepada keahliannya, begitu Mas. Berarti nggak apa-apa berarti ya, misalnya nih ada orang kan kepengen, Mas buatin dong aku misalnya satu drum, misalnya kan satu drum pupuk organik, kita bilang boleh, tapi harga jasanya sekian udah termasuk bahan gitu, boleh ya Pak Ane? Bisa, karena dia kan menjual jasanya. Lalu kan tadi Pak Ane sebutkan juga soal keterbatasan label begitu. Nah, yang dimaksud dengan keterbatasan label itu yang kayak gimana tuh Pak Ane? Jadi begini, satu produk itu supaya membedakan produk yang lain, maka dia diberikan label, diberikan merek. Nah, itu mendapatkan perlindungan. Dan merek itu sendiri punya konsekuensi, bahwa siapapun tidak boleh meniru produk yang bersangkutan selama menggunakan merek yang sama, karena itu bisa satu pelanggaran. Nah, kalau dia produk itu sudah menggunakan merek, sudah barang tentu dia memiliki tanggung jawab juga terhadap hasil produksinya. Gitu. Tidak, kalau ada apa-apa dengan produk itu, maka merek itu harus bertanggung jawab. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa penggunaan label itu bukan hanya melulu untuk membedakan satu produk dengan produk lain, tapi ada konsekuensi di belakang itu, yaitu tanggung jawab isinya atau produknya atas barang atau jasa yang digunakan. Berarti kalau yang tadi kan misalnya contoh ada teman saya kan mau minta bikinkan satu drum pupuk organik, contohnya misalnya kan kita memproduksi namanya Jakaba gitu Pak Ane. Jakaba itu kan nama umumnya kan kayak gitu, orang taunya Jakaba itu kan jamur keberuntungan abadi. Jadi selama namanya itu masih bentuk Jakaba tanpa disebutkan Jakaba, misalnya Jakaba Super misalnya, atau Jakaba ini segala macam, kan berarti bukan merek kan, karena Jakaba itu memang nama umum, itu masih diperbolehkan ya selama Jakaba itu nggak ada labelnya gitu Pak Ane. Boleh. Jadi contoh misalnya kalau ya bahasa yang mungkin yang lebih umum, ada produk peyek namanya peyek, tulisannya itu tertulis peyek, yaitu kan hanya untuk membedakan peyek kacang misalnya dengan peyek teri. Nah, itu bukan merek, karena itu hanya penanda produk. Nah, itu boleh saja, karena apa? Karena hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah pupuk organik. Jadi bukan pupuk kimia, bukan pupuk yang mengandung zat-zat kimia, begitu. Berarti ceritanya kalau memang seperti itu kita cuma cantumkan Jakaba gitu aja berarti ya, karena Jakaba pun seperti peyek tadi, Jakaba kayak adalah peyek tadi kan. Orang taunya kalau Jakaba berarti kan bentuknya seperti ini. Sama kan kayak peyek bentuknya seperti ini, yang membedakan bahwa itu peyek bukan kerupuk yang lain kan. Seperti itu. Lalu kalau made by-nya boleh nggak ditulis Pak Ane? Maksudnya dibuat oleh kayak gitu, boleh nggak dimasukin? Kalau itu sudah kecenderungannya merek ya. Jadi dia nanti dianggap menjual produk ini, maka itu harus menggunakan izin. Berarti kalau kita mau minta bikinkan, ya cuman minta bikinkan gitu aja tanpa ditulisin label dan macam-macam gitu-gitu Pak. Betul. Atau kalau enggak dengan catatan tadi, tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk diedarkan. Lalu kan kayak gini, kita nggak tahu ya kejadian itu seperti apa gitu kan Pak Ane. Contoh kan kayak contoh teman-teman saya tadi minta bikinkan satu drum misalnya kan. Nah, kita udah bikinkan ceritanya, udah diterima sama dia kan.
tanpa sepengetahuan kita, dijual sama dia. Ketika dijual, diedarkan bebas, ternyata bermasalah gitu kan. Ya. Otomatis kan pasti yang beli ini kan bakal komplain nih ceritanya. Ya, betul. Nah, itu nanti yang kita gimana? Ikut-ikutan nggak kesalahan yang dilakukan oleh dia? Ya, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, kalau orang membeli untuk menjual lagi, itu perlindungannya bukan sebagai konsumen, tetapi sebagai produsen. Dia adalah yang penjual. Maka kalau sampai tadi dia membeli tadinya tidak untuk diedarkan, tapi kemudian dia diam-diam menjual bebas, maka dia harus bertanggung jawab. Dia selaku pelaku usaha. Nah, apakah yang memproduksi ikut bertanggung jawab? Jelas tidak, karena dia tidak menjual bebas, tidak untuk diedarkan, hanya untuk kalangan sendiri, hanya untuk digunakan sendiri. Maka dia tidak ikut bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah yang menjual. Begitu, itu sesuai dengan ketentuan. Termasuk berarti ketika diedarkan tiba-tiba dilaporkan, berarti yang kena cuman yang pihak yang menjual tadi. Penjual. Yang produsen yang kita ngebikinin, yang jasa ngebikinin nggak kena. Tidak bertanggung jawab. Ya. Berarti ceritanya selama kita itu memproduksi dengan cara yang benar, dalam arti menjual jasa seperti itu masih diperbolehkan ya, berarti untuk menyebarkan kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya Pak Hani. Betul. Jadi intinya adalah bagaimana manfaat yang terbesar bagi konsumen, bukan memanfaatkan konsumen untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Intinya itu. Soalnya kan kayak gini Pak Hani ya. Misalnya kan saya ini kan ya istilahnya orang kecil kan seperti itu. Kapasitas produksi juga bukan industri kan, dalam artian ya maksimum saya bisa bikin ya satu drum kayak gitu loh Pak Hani. Kan kalau udah skala industri kan nggak mungkin satu drum lagi kan, mungkin ratusan drum atau mungkin bahkan sampai tangki kan seperti itu. Nah, artinya kan kita yang bisa bikin yang kecil kayak gini juga masih bisa menebarkan manfaat yang kita miliki gitu ya Pak Hani, selama sesuai dengan prosedurnya gitu ya Pak Hani. Betul. Lalu nih kira-kira Pak Hani, ada nggak mungkin di akhir sesi kita di sini sesuatu yang ingin disampaikan kepada petani Indonesia kayak gitu loh, supaya lebih bisa berkarya lagi? Apa kira-kira tipsnya supaya kita tuh lebih aman terhadap apa yang kita lakukan gitu loh Pak Hani? Baik, saya menghimbau kepada seluruh petani untuk lebih berkreatif, memberikan inovasi, mencari terobosan apabila mengalami hal-hal yang seperti kemarin gitu, kelangkaan pupuk sehingga petani agak kesulitan. Maka salah satunya misalnya memproduksi pupuk organik, nggak apa-apa, produksi saja, dan itu merupakan untuk kepentingan sebesar-besarnya petani. Nah, ketika itu bisa berhasil, bisa juga ditularkan kepada masyarakat. Sekali lagi motifnya bukan bisnis, motifnya adalah membantu. Nah, kalau itu sudah bukan beda lagi dengan yang tadi, konsepnya adalah komersil ya. Ini adalah motifnya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan limbah yang ada. Nah, itu saran saya terus dikembangkan agar petani semakin sejahtera. Demikian Mas. Oke, terima kasih Pak Hani udah hadir di podcast Tani, dan mudah-mudahan sharing kita yang singkat ini bisa bermanfaat buat sahabat Tani semuanya. Dan untuk Pak Hani kita ucapkan terima kasih yang luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Hani. Nah, itu tadi ya sahabat Tani semuanya, podcast Tani kita membahas soal peredaran dan juga perizinan dari pupuk organik cair. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita ketemu lagi pada episode selanjutnya di podcast Tani. Saya Rizal Ansar dan Pak Hani sebagai undur diri. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.